Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Davina Pritami dengan NIM E1R022005 dan rekan saya Rani Febriana Salti dengan NIM E1R022020. Di sini kami akan mempresentasikan tentang model getaran balok dengan satu ujung bebas untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah persamaan diferensial parsial yang diampu oleh Ibu Nurul Hikmah SPD MSc selaku dosen pengampu pada mata kuliah persamaan diferensial parsial kelas 6D. Nah, pernah nggak teman-teman melihat tiang bendera dengan ujung bawahnya tertanam di beton dan ujung atas bebas berdiri menopang bendera? Atau melihat papan seluncur atau springboard yang ada di sebuah kolam renang yang ujung satunya dijepit di sebuah lantai dan ujung lainnya bebas sehingga sering mengalami lenturan karena beban orang melompat. Nah, keduanya merupakan contoh dari balok dengan satu ujung bebas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan menghitung bagaimana defleksi dari balok dengan satu ujung bebas tersebut. Balok vertikal yang bergetar seperti tiang atau kolom bangunan dapat dimodelkan menggunakan teori balok Euler-Bernoulli. Fokus utamanya adalah pada getaran transversal dengan satu ujung jepit yaitu X sama dengan 0 dan satu ujung bebas yaitu X sama dengan R. Model ini berguna dalam teknik sipil untuk mengevaluasi stabilitas dan frekuensi resonansi dari struktur bangunan. Dalam teknik sipil, getaran transversal balok ini disebut sebagai getaran balok cantilever. Nah, di sini ada sebuah gambar dari balok cantilever di mana panjang baloknya itu adalah L dengan ujung as yaitu X sama dengan 0 dalam kondisi terjepit sehingga tidak bisa bergerak maupun berotasi dan ujung B sebagai X sama dengan L yang bebas sehingga tidak ada gaya geser atau momen lentur pada ujung tersebut. Nah, balok menerima gaya terpusat W di ujung bebas yaitu X sama dengan L. Namun, untuk perumusan persamaan umumnya, kita tetap menyusun dari elemen infinitesimal, bukan langsung dari gaya W, sehingga kita mengambil elemen balok kecil yaitu delta X untuk menghitung dari persamaan umumnya. Sehingga di sini ada sisi kiri yaitu sebagai sisi X dengan momennya sebesar M dan gaya geser sebesar Q. Kemudian dari sisi kanannya yaitu sebagai X ditambah delta X yaitu momennya adalah sebesar M ditambah do M per do X delta X dan gaya gesernya yaitu Q ditambah do Q per do X delta Q. Nah, dengan menerapkan hukum kedua Newton yaitu F sama dengan M dikali A, di mana F merupakan gaya vertikal yang bekerja pada elemen dan M merupakan massa elemen dan A adalah percepatan vertikal di mana gaya vertikal ini pada ujung kirinya adalah plus Q X, T yaitu arah ke atas dan ujung kanannya adalah min Q X ditambah delta X, T dengan arah ke bawah sehingga total gayanya yaitu Q X, T dikurangi Q X plus delta X ditambah T dengan massa elemen yaitu tadi kan kita ketahui bahwa panjangnya adalah sebesar delta X, kemudian luasnya itu sebagai A, dan massa jenisnya yaitu sebagai rho. Sehingga massanya kita dapat yaitu rho dikali A dikali delta X. Sehingga percepatan vertikal yaitu Wx, T dari simpangan balok pada posisi X dan waktu T yaitu do kuadrat W per do T kuadrat X, T. Nah, dengan menerapkan hukum Newton yang kedua, maka kita substitusikan dari nilai-nilai yang kita peroleh tadi ke dalam F sama dengan M dikali A. Sehingga dengan mensubstitusikan nilainya yaitu diperoleh Q X, T dikurangi Q X plus delta X, T sama dengan rho A delta X dikali do kuadrat W per do T kuadrat X, T sebagai persamaan 1. Nah, dengan menggunakan deret Taylor, maka diperoleh Q X plus delta X, T sama dengan Q X, T ditambah do Q per do X, T delta X. Nah, sekarang kita substitusikan nilai dari Q X plus delta X, T ke persamaan 1. Sehingga diperoleh Q X, T min Q X, T tambah do Q per do X, T delta X sama dengan rho A delta X dikali do kuadrat W per do T kuadrat X, T. Dengan mensubstitusikan nilainya sehingga diperoleh Q X, T dikurangi Q X, T dikurangi do Q per do X, T
delta X sama dengan rho A delta X dikali do kuadrat W per do T kuadrat X, T. Nah, kita operasikan sehingga diperoleh negatif do Q per do X, T delta X sama dengan rho A delta X dikali do kuadrat W per do T kuadrat X, T. Nah, dari kedua ruas ini kita bagi dengan delta X sehingga diperoleh min do Q per do X, T sama dengan rho A do kuadrat W per do T kuadrat X, T. Ini sebagai persamaan kedua. Nah, kemudian ada hubungan antara gaya geser dan momen lentur, sehingga gaya geser yaitu Q, X, T yaitu sebagai laju perubahan momen lentur terhadap posisi, maka Q, X, T adalah do M per do X, T. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan 3, sehingga kita substitusikan persamaan 3 ini ke persamaan 2, sehingga diperoleh min do Q per do X, T sama dengan rho A do kuadrat W per do T kuadrat X, T. Kita ganti nilai Q-nya sehingga diperoleh min do per do X do M per do X, T sama dengan rho do kuadrat W per do T kuadrat X, T. Nah, kita operasikan sehingga diperoleh do kuadrat M per do X kuadrat X, T sama dengan rho A do kuadrat W per do T kuadrat X, T ini sebagai persamaan 4. Nah, kemudian berdasarkan hukum elastisitas Hooke dan teori Balog-Euler-Bernoulli, maka Mx, T sama dengan EI do kuadrat W per do X kuadrat X, T ini sebagai persamaan 5. Sehingga di mana E itu merupakan modulus elastisitas dan I merupakan momen inersia dari penampang. Sehingga kita substitusikan persamaan 5 ke persamaan 4 sebelumnya, yaitu diperoleh do kuadrat E per do X kuadrat X, T sama dengan rho A do kuadrat W per do T kuadrat X, T. Kita ganti nilai M-nya sehingga diperoleh do kuadrat per do X kuadrat EI do kuadrat W per do X kuadrat X, T sama dengan rho A do kuadrat W per do T kuadrat X, T. Sehingga kita operasikan diperoleh min EI do pangkat 4 W per do X pangkat 4 X, T sama dengan rho A do kuadrat W per do T kuadrat X, T. Sehingga diperoleh EI sama dengan do pangkat 4 W per do X pangkat 4 X, T ditambah rho A do kuadrat W per do T kuadrat X, T sama dengan 0. Sehingga dari perhitungan dari awal diperoleh persamaan gelombang model getaran balok cantilever yaitu EI do pangkat 4 W per do X pangkat 4 X, T ditambah rho A do kuadrat W per do T kuadrat X, T sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke pemisahan variabel. Misal solusinya itu berbentuk W, X, T sama dengan Y, X kali TT, maka EI do pangkat 4W per do X pangkat 4 X, T tambah rho A do kuadrat W per do T kuadrat X, T sama dengan 0. EI kali do pangkat 4 per do X pangkat 4 YX kali TT tambah rho A do kuadrat per do T kuadrat YX kali TT sama dengan 0. EI kali TT kali do pangkat 4 YX per do X pangkat 4 tambah rho A kali YX kali do kuadrat TT per do T kuadrat sama dengan 0. EI kali TT kali Y pangkat 4X tambah rho A kali YX kali T kuadrat T sama dengan 0. Itu kita bagi sama YX kali TT. Sehingga didapatkan EI Y pangkat 4X per YX tambah rho A kali T kuadrat T per TT sama dengan 0, lalu itu dibagi dengan EI, sehingga didapatkan Y pangkat 4X per YX tambah rho A per EI tambah T kuadrat T per TT sama dengan 0. Kita pindahkan ruas sehingga didapatkan Y pangkat 4X per YX sama dengan min rho A per EI kali T kuadrat T per TT. Selanjutnya, dengan kita mengasumsikan bahwa keduanya itu merupakan konstanta, maka Y pangkat 4X per YX sama dengan min K, Y pangkat 4X per YX tambah K itu dia pindah ruas. Terus dikalikan dengan YX sehingga didapatkan Y pangkat 4X tambah K kali YX sama dengan 0. Di sini PD homogennya berorde 4. Misal solusinya itu YX sama dengan E pangkat RX, maka R pangkat 4 kali E pangkat RX tambah K kali E pangkat RX sama dengan 0. Kita kelompokkan sehingga didapatkan E pangkat RX kali R pangkat 4 tambah K sama dengan 0, di mana E pangkat RX itu tidak sama dengan 0. Maka
dapatkan R pangkat 4 tambah K sama dengan 0. Lalu dipindah ruas, didapatkan R pangkat 4 sama dengan min K. R pangkat 4 sama dengan min 1 kali K. Sehingga R sama dengan plus minus akar 4 min 1 kali K. R sama dengan plus minus K pangkat 1 per 4 dan plus minus IK pangkat 1 per 4. Jika alfanya sama dengan K pangkat 1 per 4, maka R sama dengan plus minus alfa dan plus minus I alfa. R1 sama dengan alfa, R2 sama dengan min alfa, R3 sama dengan I alfa, R4 sama dengan min I alfa. Maka kita peroleh 2 akar real dan 2 akar imajiner. Lanjutnya akar real, R1 sama dengan alfa, R2 sama dengan min alfa. Maka bentuk solusinya yaitu YX sama dengan C1 E pangkat R. E pangkat alfa X tambah C2 E pangkat min alfa X. Kita misalkan C1 sama dengan A1 tambah B1, C2 sama dengan A1 min B1, maka YX sama dengan A1 tambah B1 kali E pangkat R. E pangkat alfa X tambah A1 min B1 kali E pangkat min alfa X. Lalu dikalikan sehingga didapatkan YX sama dengan A1 E pangkat alfa X tambah B1 E pangkat min alfa X tambah A1 kali E pangkat alfa X min B1 kali E pangkat min alfa X. Lalu dikelompokkan sehingga didapatkan YX sama dengan A1 kali E pangkat alfa X tambah E pangkat min alfa X tambah B1 kali E pangkat alfa X min E pangkat min alfa X. Kita ubah YX ke dalam bentuk hiperbolik, di mana definisi hiperbolik itu untuk kosah alfa X sama dengan E pangkat alfa X tambah E pangkat min alfa X per 2. Untuk sinah alfa X sama dengan E pangkat alfa X min E pangkat min alfa X per 2. Lalu kita kalikan kedua ruas dari definisi hiperbolik itu dengan 2, sehingga kita peroleh 2 kosah alfa X min sama dengan E pangkat alfa X tambah E pangkat min alfa X sebagai persamaan pertama. Terus 2 sinah alfa X sama dengan E pangkat alfa X min E pangkat min alfa X, itu menjadi persamaan kedua. Kita substitusi persamaan 1 dan kedua ke YX sehingga kita dapatkan YX sama dengan 2A1 kosah alfa X tambah 2B1 sinah alfa X. Untuk akar imajiner, R sama dengan plus minus I alfa, jadi R sama dengan 0 plus minus alfa I. Maka solusinya YX sama dengan C cos alfa X tambah D sin alfa X. Maka solusi YX yaitu YX sama dengan A kosah alfa X tambah B sinah alfa X tambah C cos alfa X tambah D sin alfa X, di mana A sama dengan 2AI, B sama dengan 2BI. Selanjutnya yang kedua ada T kuadrat T per TT sama dengan min KEI per rho A. T kuadrat T per TT tambah KEI per rho A sama dengan 0, itu dia pindah ruas. Lalu dikalikan dengan TT sehingga didapatkan T kuadrat T tambah KEI per rho A kali TT sama dengan 0. Kita misalkan W kuadrat sama dengan KEI per rho A, maka T kuadrat T tambah W kuadrat TT sama dengan 0. Di sini PD homogennya itu berordo 2, sehingga persamaan bantunya itu R kuadrat tambah W kuadrat sama dengan 0. Kita pindah ke ruas menjadi R kuadrat sama dengan min W kuadrat. Jadi R sama dengan plus minus WI. Maka bentuk solusinya TT sama dengan E cos WT tambah F sin WT. Nah, dari hasil 1 dan 2 maka diperoleh YX sama dengan kosah alfa X tambah B sinah alfa X tambah C cos alfa X tambah D sin alfa X. Untuk TT sama dengan E cos WT tambah F sin WT, di mana A itu sama dengan 2A1, B sama dengan 2B1, alfa sama dengan K pangkat 1 per 4, W sama dengan akar KEI per rho A. Nah, kita dapatkan solusinya itu adalah W X, T sama dengan A kosah alfa X tambah B sinah alfa X tambah C cos alfa X tambah D sin alfa X dikali E cos WT tambah F sin WT. Lalu selanjutnya syarat awal dan batas. Nah, syarat awal pada balok cantilever 1 ujung jepit dan 1 ujung bebas. Yang pertama, syarat awalnya Wx, 0 sama dengan Fx. Do W per do T, di mana T sama dengan 0 sama dengan Gx. Untuk syarat batas, ujung jepit X sama dengan 0,
W 0, T sama dengan 0, W 0, T sama dengan Y0 kali TT. Nah, 0 sama dengan Y0 kali TT, di mana Y0 jadinya sama dengan 0, TT itu tidak sama dengan 0. Do W per do X, di mana X sama dengan 0, sama dengan 0, W aksen 0, T sama dengan Y aksen 0 kali TT. 0 sama dengan Y aksen 0 kali TT, Y aksen 0 sama dengan 0, TT tidak sama dengan 0. Untuk ujung bebas X sama dengan L, do kuadrat W per do X kuadrat, di mana X sama dengan L sama dengan 0, W double aksen L, T sama dengan Y double aksen L kali TT. 0 sama dengan Y double aksen L kali TT. Y double aksen L sama dengan 0, TT tidak sama dengan 0. Terus untuk do pangkat 3W per do X pangkat 3, di mana X sama dengan L sama dengan 0. W triple aksen L, T sama dengan Y triple aksen L kali TT. 0 sama dengan Y triple aksen L kali TT, Y triple aksen L sama dengan 0, TT tidak sama dengan 0. Di sini W, X, T, A cosah alpha X tambah B sinah alpha X tambah C cos alpha X tambah D sin alpha X itu YX, atau bagian sama dengan bagian ruangnya. Nah, untuk yang TT, E cos WT tambah F sin WT itu tidak mempengaruhi syarat batas, sehingga kita hanya berfokus pada YX karena dipengaruhi oleh kondisi batas. Jadi YX sama dengan A cosah alpha X tambah B sinah alpha X tambah C cos alpha X tambah D sin alpha X untuk jadi persamaan pertama. Nah, syarat Y0 sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan A kali 1 tambah B kali 0 tambah C kali 1 tambah D kali 0. Sehingga didapatkan 0 sama dengan A tambah C. Dipindah ruaskan, mendapatkan C sama dengan min A. Untuk syarat Y aksen 0 sama dengan 0, Y aksen X sama dengan min A alpha sinah alpha X tambah B alpha cosah alpha X min C alpha sin alpha X tambah D alpha sin alpha X. Sehingga didapatkan 0 sama dengan min A alpha kali 0 tambah B alpha kali 1 dikurang C alpha dikali 0 tambah D alpha kali 1. Dapatkan 0 sama dengan B alpha tambah D alpha. Kedua ruas kita bagi sama alpha sehingga didapatkan 0 sama dengan B tambah T. Lalu dipindah ruaskan, didapatkan D sama dengan min B. Lalu kita substitusi C sama dengan min A dan D sama dengan min B ke persamaan pertama. Sehingga didapatkan Y X sama dengan A cosah alpha X tambah B sinah alpha X min cos alpha X min B sin alpha X. Y X sama dengan A cos alpha X min cosah alpha X tambah B sin alpha X min sinah alpha X. Itu sebagai persamaan kedua. Lalu Y double aksen X sama dengan min A alpha kuadrat cos alpha X min cosah alpha X min B alpha kuadrat sin alpha X plus sinah alpha X. Untuk syarat Y double aksen L sama dengan 0, Y double aksen L sama dengan min A alpha pangkat alpha kuadrat cos alpha L tambah cosah alpha L min B alpha kuadrat sin alpha L tambah sinah alpha L. 0 sama dengan min alpha kuadrat A cos alpha L tambah cosah alpha L tambah B sin alpha L tambah sinah alpha L. Itu min alpha kuadratnya dikeluarkan. Lalu kita bagi dengan min alpha kuadrat, didapatkan 0 sama dengan A cos alpha L tambah cosah alpha L tambah B sin alpha L tambah sinah alpha L, jadi persamaan ketiga. Nah, syarat Y triple aksen L sama dengan 0, Y triple aksen X sama dengan A alpha pangkat 3 sin alpha X tambah sinah alpha X min B alpha pangkat 3 cos alpha X tambah cos alpha X tambah cosah alpha X. Y triple aksen L sama dengan alpha pangkat 3 A sin alpha L tambah sinah alpha L min B cos alpha L tambah cosah alpha L. Itu alpha pangkat 3-nya dikeluarkan. Sehingga lalu dibagi dengan alpha pangkat 3 sehingga didapatkan 0 sama dengan A sin alpha L tambah sinah alpha L min
B cos alfa L tambah cosah alfa L sebagai persamaan yang keempat. Dari persamaan 3 dan 4, maka kita peroleh A cos alfa L tambah cosah alfa L tambah B sin alfa L tambah sinah alfa L, A sin alfa L tambah sinah alfa L, min B cos alfa L tambah cosah alfa L. Nah, agar sistem mempunyai solusi non-trivial, maka nilai determinan harus 0, sehingga menghasilkan persamaan karakteristik untuk menemukan nilai-nilai alfa n, yang berarti kita dapat Kn sama dengan alfa pangkat 4n. Nah, nilai-nilai alfa n itu akan menghasilkan frekuensi alami getaran, yaitu Wn sama dengan akar Kn kali EI per rho A sama dengan akar alfa pangkat 4n kali EI per rho A. Selanjutnya ke penentuan koefisien deret Fourier. Nah, setelah kita menemukan Kn itu dari kondisi batas, maka dia akan membentuk deret Fourier yang Wx, T sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Ynx kali An cos Wnt tambah Bn sin Wnt. Nah, dari syarat awal Wx, 0 sama dengan Fx, maka Wx, 0 sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Ynx kali An. Nah, Fx sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Ynx kali An. Nah, itu kita kalikan dengan Ymx, sehingga kita dapatkan Fx kali Ymx sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Ynx kali An Ymx. Lalu kita integralkan kedua ruas itu, sehingga kita dapatkan integral 0 sampai L dari Fx kali Ymx dx sama dengan integral 0 sampai L sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Ynx kali An kali Ymx dx. Sehingga kita dapatkan integral 0 sampai L Fx kali Ymx dx sama dengan kita keluarkan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga An 0 integral 0 sampai L Ynx kali Ymx dx. Nah, saat m tidak sama dengan n, maka integral 0 sampai L Ynx kali Ymx dx sama dengan 0. Nah, saat m sama dengan n, maka integral 0 sampai L Fx kali Ymx dx sama dengan An integral 0 sampai L y kuadrat n x dx. Jadi An sama dengan integral 0 sampai L Fx kali Ynx dx per integral 0 sampai L dari y kuadrat n x dx. Dari syarat Wt x, 0 sama dengan Gx, maka Wt x, 0 sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai theta min An Wn sin Wnt Yn x tambah Bn Wn cos Wnt Ynx. Gx sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari Bn kali Wn kali cos Wn T kali Ynx, itu kita kali Ymx. Nah, Gx kali Ymx sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari Bn kali Wn kali cos Wnt kali Ynx kali Ymx. Nah, kita integralkan kedua ruas tersebut, sehingga kita dapatkan integral 0 sampai L dari Gx kali Ymx dx sama dengan integral 0 sampai L sigma n sampai n sama dengan 1 sampai tak hingga dari Bn kali Wn kali Ynx kali Ymx dx. Kita keluarkan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Bn kali Wn, sehingga kita dapatkan integral 0 sampai L dari Fx kali Ymx dx sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga Bn kali Wn integral 0 sampai L Ynx kali Ymx dx. Nah, saat m tidak sama dengan n, maka integral 0 sampai L Ynx kali Ymx dx sama dengan 0. Nah, saat m-nya sama dengan n, maka integral 0 sampai L Gx kali Ymx dx sama dengan Bn kali Wn integral 0 sampai L y kuadrat n x dx. Sehingga didapatkan Bn-nya sama dengan integral 0 sampai L Gx kali Ynx dx per Wn kali integral 0 sampai L y kuadrat n x dx. Nah, tadi kan kita udah menemukan
bentuk dari persamaan diferensial parsial pada getaran balok dengan satu ujung bebas. Di sini kita akan berlatih soal, di mana di sini ada sebuah soal, sebuah papan reklame logam vertikal dipasang pada tepi jalan. Papan tersebut berbentuk balok homogen dengan panjang L sama dengan 2 meter yang dipasang tegak lurus dengan tanah dengan satu ujung dijepit di dalam tanah dan ujung lainnya bebas bergerak. Balok dapat bergetar secara transversal akibat angin. Balok ini memiliki modulus elastisitas yaitu E sama dengan 2 dikali 10 pangkat 11 rho A, di mana momen inersia dari penampangnya yaitu I sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 6 M pangkat 4, dengan massa jenis material yaitu rho sama dengan 7.800 kg per meter kubik, dan luas penampangnya adalah A sama dengan 0,005 meter persegi. Getaran transversal balok dimodelkan menggunakan persamaan gelombang balok Euler-Bernoulli yaitu do kuadrat W per do T kuadrat sama dengan min EI per rho A do pangkat 4 W per do X pangkat 4 dengan kondisi batas ujung dijepit yaitu W 0, T sama dengan 0 dan do W per do X 0, T sama dengan 0 serta kondisi ujung bebas do kuadrat W per do X kuadrat L, T do pangkat 3 W pada X pangkat 3 sama dengan 0. Nah, di sini pertanyaannya adalah gunakan metode pemisahan variabel untuk menentukan bentuk umum dari solusi W, X, T. Kemudian di sini kita diminta untuk menghitung nilai dari frekuensi resonansi pertama atau F1 dari papan reklame tersebut dalam satuan Hertz. Sekarang kita akan menyelesaikan soal yang A terlebih dahulu dengan menuliskan apa yang diketahui pada soal, yaitu panjang balok yaitu L sama dengan 2 meter dan elastisitas yaitu E sama dengan 2 dikali 10 pangkat 11 rho A dan momen inersia yaitu I sama dengan 3 dikali 10 pangkat negatif 6 M pangkat 4 dan massa jenis yaitu rho sama dengan 7.800 kg per meter kubik dan luas penampangnya yaitu A sama dengan 0,005 meter persegi. Dengan model PDI getaran balok yaitu do kuadrat W per do T kuadrat sama dengan min EI per rho A do pangkat 4 W per do X pangkat 4. Di sini kita memisalkan dari penyelesaiannya itu dalam bentuk W, X, T sama dengan X, X, dan T, T. Sehingga bentuk umum solusinya yaitu X, X sama dengan A cos beta X ditambah B sinah beta X ditambah C cos beta X ditambah D sin beta X dengan TT sama dengan C1 cos WT ditambah C2 sin WT, di mana W sama dengan akar dari K sama dengan beta kuadrat akar dari EI per rho A sama dengan B kuadrat. Kita masukkan nilainya yaitu akar dari 2 dikali 10 pangkat 11 dikali dengan 3 dikali 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan 7.800 dikali 0,005 sehingga diperoleh B kuadrat dikali 124,07. Nah, di X sama dengan 0 atau di ujung jepit tadi diketahui di soal adalah W 0, T itu adalah 0, maka X0 akan bernilai 0. Maka X0 yaitu A sama dengan cosah 0 ditambah B sinah 0 ditambah C cos 0 ditambah D sin 0. Maka A plus C sama 0, maka A sama dengan min C. Dan di soal juga diketahui bahwa do W per do X itu do W per do X 0, T adalah 0, maka X aksen 0 itu adalah 0. Maka X aksen X yaitu A beta sinah beta X ditambah B beta cosah beta X dikurangi C beta sin beta X ditambah D beta cos beta X. Maka X aksen 0 sama dengan A beta sinah 0 ditambah B beta cosah 0 dikurangi C beta sin 0 ditambah D B cos 0. Maka X aksen 0 itu akan menilai B beta ditambah D beta, maka B plus D itu akan bernilai 0, maka diperoleh B sama dengan min D. Dan di soal itu diketahui bahwa di X sama dengan L sama dengan 2 itu pada ujung bebas diketahui bahwa do kuadrat W per do X kuadrat L, T itu adalah 0, maka X double aksen L sama dengan 0, maka X double aksen X yaitu sama dengan A beta kuadrat cosah beta X ditambah B beta kuadrat sinah beta X dikurangi C beta kuadrat cos beta X dikurangi D beta kuadrat sin beta X. Maka X double aksen 2 sama dengan
A beta kuadrat cosah 2 beta ditambah B beta kuadrat sinah 2 beta dikurangi C beta kuadrat cos 2 beta dikurangi D B kuadrat sin 2 beta. Maka X double aksen 2 sama dengan beta kuadrat dikali A cosah 2 beta ditambah B sinah 2 beta dikurangi C cos 2 beta dikurangi D beta kuadrat sin 2 beta sama dengan 0. Kita misalkan sebagai persamaan yang pertama. Di soal juga diketahui bahwa do pangkat 3W per do X pangkat 3 L, T itu adalah 0, maka turunan ketiga dari X, L itu sama dengan 0. Maka turunan ketiga dari X yaitu A beta pangkat 3 sinah beta X ditambah B beta pangkat 3 cosah beta X tambah C beta pangkat 3 sin beta X dikurangi D beta kuadrat cos beta X. Maka turunan ketiga dari X2 itu adalah A beta pangkat 3 sinah 2 beta ditambah B beta pangkat 3 cosah 2 beta ditambah C beta pangkat 3 sin 2 beta dikurangi D B kuadrat cos 2 beta. Jadi turunan ketiga X2 yaitu sama dengan beta pangkat 3 dikali A sinah 2 beta ditambah 2 cosah 2 beta ditambah C sin 2 beta min D cos 2 beta sama dengan 0. Kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Sehingga kita substitusikan nilai A sama dengan min C dan B sama dengan min D ke persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga diperoleh X double aksen 2 sama dengan beta kuadrat min C cosah 2 beta min D sinah 2 beta dikurangi C cos 2 beta dikurangi D sin 2 beta sama dengan 0. Maka C dikali cosah 2 beta ditambah cosah 2 beta ditambah D sinah 2 beta ditambah sin 2 beta sama dengan 0. Sehingga turunan ketiga dari X2 sama dengan beta pangkat 3 dikali min C sinah 2 beta dikurangi D cosah 2 beta ditambah C sin 2 beta dikurangi D cos 2 beta sama 0. Maka C dikali min sinah 2 beta ditambah sinah 2 beta ditambah D min cosah 2 beta ditambah cosah 2 beta sama dengan 0 sebagai persamaan keempat. Maka dengan menggabungkan persamaan ketiga dan empat, kita akan mencari beta numerik yang dapat memenuhi dari nilai akar pertama dari persamaan ini. Sehingga diperoleh beta 1L sama dengan 1,8,75, beta 2, maksudnya L itu semua 2, maka diperoleh 1,875. Maka beta 1 adalah 1,875 dibagi 2, maka diperoleh nilai beta 1 yaitu 0,9375. Nah, gunakan nilai A sama dengan min C dan B sama dengan min D dan beta 0,9375, maka diperoleh XX sama dengan A cosah beta X ditambah B sinah beta X ditambah C cos beta X ditambah D sin beta X, yaitu XX sama dengan min C cosah beta X dikurangi D sinah beta X ditambah C cos beta X ditambah D sin beta X. Maka nilai XX-nya yaitu dengan mensubstitusikan nilai beta, maka diperoleh min C cosah 0,9375X dikurangi D sinah 0,9375X ditambah C cos 0,9375X ditambah D sin 0,9375X, yaitu C sama dengan min cosah C dikali min cosah 0,9375X ditambah cosah 0,9375X kemudian ditambah dengan D dikali min sinah 0,9375X ditambah sin 0,9375X. Kemudian kita masukkan lagi nilai beta 0,9375. Ini kan nilai W yang di awal tadi. Maka didapatkan W sama dengan beta kuadrat dikali dengan akar dari EI per rho A. Kemudian diperoleh 0,9375 kuadrat dikali dengan 124,07. Maka diperoleh nilainya itu 0,8789, dikali 1, dikali dengan 124,07, maka diperoleh hampiran akarnya itu 109,03. Kemudian kita masukkan nilai W ini ke TT, maka diperoleh TT sama dengan C1 cos WT ditambah C2 sin WT, maka nilai TT-nya itu C1 cos 109,03T ditambah C2 sin 109,03T, maka diperoleh bentuk umum dari solusi
soal ini yaitu W X, T sama dengan C dikali min cosah 0,9375 X ditambah cosah 0,9375 X ditambah D min dikali min sinah 0,9375 X ditambah sin 0,9375 X dikali dengan C1 cos 109,03 T ditambah C2 sin 109,03 T. Sehingga jika kita memvisualisasi dari bentuk umum solusi dari Wx, T, maka diperoleh gambarnya seperti ini. Yang B, diketahui panjang baloknya itu L sama dengan 2M. Elastisitas E sama dengan 2 kali 10 pangkat 11 PA. Nah, momen inersianya I sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 M pangkat 4. Masa jenis Rho sama dengan 7.800 kg per meter kubik. Luas penampang A sama dengan 0,005 M kuadrat. Nah, untuk akar EI per rho A sama dengan 124,07. Untuk beta I sama dengan 0,9375. Untuk WI sama dengan 109,03 rad per sekon. Maka kita dapatkan untuk frekuensi resonansi mode pertamanya yaitu F1 sama dengan WI per 2pi sama dengan 109,03 per 6,2832 sehingga didapatkan F1-nya sama dengan 17,35 Hz. Nah, di sini ada ilustrasinya dari getaran balok pada frekuensi resonansi pertama yaitu F1 sama dengan 17,35 Hz. Dari pemaparan materi tadi dapat kita simpulkan bahwa bentuk umum balok cantilever yaitu EI do pangkat 4W per do X pangkat 4 X, T tambah rho A do kuadrat W per do T kuadrat X, T sama dengan 0. Untuk solusi pemisahan variabelnya yaitu W X, T sama dengan A cosah alpha X tambah B sinah alpha X tambah C cos alpha X tambah D sin alpha X dikali E cos WT tambah F sin WT pada balok cantilever yang memiliki satu ujung bebas dan satu ujung jepit dengan syarat awal dan batasnya sebagai berikut. Yang pertama syarat awalnya W X, 0 sama dengan Fx do W per do T di mana T sama dengan 0 sama dengan Gx. Nah, untuk syarat batasnya ujung jepit X sama dengan 0, W 0, T sama dengan 0, do W per do X di mana X sama dengan 0 sama dengan 0. Untuk ujung bebas X sama dengan L. Do kuadrat W per do X kuadrat di mana X sama dengan L sama dengan 0. Do pangkat 3W per do X pangkat 3 di mana X sama dengan L sama dengan 0. Nah, dari syarat awal dan batas sehingga kita dapat memperoleh Wx, T sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari YNX kali AN cos WNT tambah BN sin WNT dengan AN-nya itu sama dengan integral 0 sampai L Fx kali YNX dx per integral 0 sampai L dari Y kuadrat N X dx. Untuk Bn-nya sama dengan integral 0 sampai L dari Gx kali YNX dx per Wn integral 0 sampai L dari Y kuadrat N X dx. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.